teman-teman, setelah lulus SMP, Umi nggak sekolah, tapi Umi kerja di Weleri selama 30 hari atau 1 bulan. Itu diajak Pak D di tempat saudara di sana. Di sana kerja di warung makan 1 bulan, terus pulang karena ya warungnya lagi sepi. Umi diajak pulang dan dapat uang sangu 30.000. Terus Umi sampai di rumah selang 1 minggu diajak lagi sama kakak ke asrama 411 ini dan diajari untuk jualan ayam, dan berlanjut sampai 25 tahun. Waktu Umi hamil anak ke-4, Umi didaftarkan sekolah sama bapak di paket C, dan alhamdulillah 3 tahun ikut di paket C, lulus, dan alhamdulillah dapat untuk melamar pekerjaan di TPA Hikmah Tazkiyah atau di PAUD Hikmah Tazkiyah. Alhamdulillah alamin. Mutu hidup saya berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hidup bahagia apabila kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Isuda Ambarawa. Saat itu saya memang dibuang ke sana. Saya dititipkan ke sana di asrama saat itu 1,5 tahun. Yang 1,5 tahun ikut bude. Terpaksa saya di sana juga yang menguras keringat. Yang jelas orang tua saya kurang mampu membiayai saya. Saya ikut bude saya, jujur itu. Saya dari pagi sampai sore saya nyapu di musola, di masjid itu. Terus kalau pagi itu saya itu sini? Apa Mbak? Enggak, ya ngepel juga. Sama itu enggak. Sama dijawab dhewe to. Apa itu sholawatan kalau pagi itu waktu subuh sama Pak di saya itu pulang saya yus ngono kae lah mau jeneng melu wong nggih demi sesuap nasi. Dan bisa sekolah 3 tahun saya berlanjut ke Jakarta karena orang tua nggak punya lain-lainnya kan pada kuliah, saya nggak punya biaya jadi saya nggak kuliah. Saya buang ke Jakarta. Saat itu saya kerja di pabrik dan mogot itu Emmanuel Kan, itu yang pabrik rantang stainless itu. Ketemu suami Jodoh. saya nikah, beranak 3. Tahun berapa? Nikah tahun 93 punya anak. Terus saya berdomisili di Bandungan Gedangan. Sampai saat ini saya ternyata ngomong les di antara les komputer, les dan sebagainya. Ternyata sekarang mau kondodol sedak sama areng. Alhamdulillah. Areng saya bisa bayar anak saya. Yang setelah yang paling saya ojo nganti ditiru anak-anakku. Saya itu kalau mau naik mobil itu saya tuh jadi tukang tipu. Jujur. Saya selalu menipu sama kondektur sama kena pura-pura tidur. Karena apa? Uang saya pas-pasan. Karena memang benar-benar kepepet uang itu, satu-satunya Rp50 itu, nak Rp50 tak kayak ke kondektur, saya nggak bisa makan bakso. Jadi jangan sampai ditiru anak-anak saya. Amin. Sekian, semoga dimaafkan karena kekurangan saya. Kuliah kondekturnya Moga-moga jangan ditiru anak-anak saya ke depan. Anak-anak saya jangan meniru sifat ibunya yang kurang ajar, yang kadang yo sok jengkel ke, judes, emosinan. Jangan sampai ditiru anak-anak saya. Nah, moto ke depan, selama saya masih bisa bernafas, selama saya bisa cari rezeki, insya Allah kita tetap berkumpul, kita tetap silaturahmi. Saya usahakan selalu apapun kegiatan saya akan hadir. 2 tahun. Setelah itu kerja di tempatnya Pak Harto menjahit itu. Aku tahu Pak, dulu pernah ketemu. Terus tahun. Setelah itu baru masuk SMA. Jadi saya ibaratnya itu 3 tahun baru ke SMA Muhammadiyah Bintan.
Nah setelah dapat 2 tahun saya pindah ke Suro, SMA Muhammadiyah Suro. Tapi ini sangat geli kalau didengarkan ceritanya. Waktu mau pindah itu saya tidak diperbolehkan. Ya ibaratnya jadi anak tersayang lah di sana. Nah waktu itu saking dini saya itu biar bisa pindah, saya itu ngambil tasnya, kepala sekolah saya bawa pulang. Ini cerita masa lalu Waktu itu saya sampai Pak Jumali, cerita masa lalu tentang masa lalu. Saya sudah nggak bisa tidur semalam itu. Setelah 1 minggu, tasnya saya kembalikan ke rumahnya, beli lari uang rumahnya. Saya mau cerita sedikit saja. Sebenarnya biasa-biasa saja ya. Saya lulus SMP itu saya nggak tahu pokoknya punya pikiran saya itu pengen sekolah yang bermanfaat untuk masyarakat. Terus alhamdulillah orang tua saya sebenarnya bukan orang mampu, tapi mungkin piye carane cuma gitu ya. Nggak tahu jembalitan seperti apa, saya nggak tahu. Terus saya sekolah di Jogja selama 3 tahun. Terus pulang tahun 1990. Terus pernah juga saya di Puskesmas Suruh ya Mbak Miss ya. Sering ketemu Mbak Miss. Terus juga pernah di Solo itu Yata Bakti. Di sana cari pengalaman. Ya cuma sedikit ya, tapi alhamdulillah untuk celengan saya bisa masuk celengan akhirat ya. Terus tahun 1993 akhir saya menikah dengan suami saya, terus diberi anak umur tahun 1995. Alhamdulillah anak saya lahir berapa bulan tuh saya diberi amanah ya jadi CPNS. Sebenarnya saya tuh nggak mudeng, pokoknya saya melamar gitu aja. Terus di Puskesmas Tegarjo selama 17 tahun. Terus pindah ke Klumpit. Ketemu aku sih ngono. Oh iya, ketemu Mbak. Sering saya ketemu Mbak Samiase kalau saya belanja ke Pasar Sapi. Saya jadi langganannya Mbak Asih. Terus 2012 saya dipindah ke Klumpit sampai sekarang. Domisili saya tetap di Solo. Sebenarnya dukanya banyak ya, tapi apa? Klumpit Kali Bening. Sebenarnya suka dukanya banyak. Gimana saya punya anak 3 tuh nggak pernah nama yang punya rewang. Cerita saya simpel saja, begitu lulus SMP saya langsung nikah gitu. Tahun berapa ya? Tahun 92 atau 93. Ceritanya pokoknya merantau ke Jakarta, kerja apa aja di sana, terus ketemu jodoh di sana. 93 nikah, 95 punya anak. Anak saya 3 Bu. Yang mantu saya udah mantu 2, cucu saya 1. Yang ketiga baru kelas 2 SMP. Tapi masih Pak, masih muda Pak. Iya. Masih laku ya Bu ya? Laku di mana dulu Pak? Kalau dicolek daerah Serang Itu ada Bu ceritanya udah. Saya dari SMP BGRI langsung ke Semarang. Ceritanya ikut kakak lanjut di STM. STM bareng sama Pak Yuri, satu kelas. Habis itu lulus, ceritanya cari kerja. Nah, kerjanya sembarang serabutan, yang penting bisa jajan kan gitu. Setelah itu kerja dapat jodoh ceritanya, dapat jodoh langsung nikah. Setelah nikah punya anak 3 dan saya sudah punya cucu 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah lulus SMP saya diikut Pak D di Semarang sekolah STM 3 sama Pak Warsono. Dan setelah lulus saya itu sempat cari kerjaan 1 kali di sebuah pabrik. Mungkin saya masuk setengah hari langsung keluar, jadi gak jadi kerja lagi. Terus
muli di pasar. Muli di pasar itu mungkin selama 25 tahun saya muli di pasar Juar, dan juga ketemunya jodoh di situ. Terus karena pasar Juar kebakaran, akhirnya ketemu aku neng Juar. oh iya, ketemu Pak Mamun di Juar itu. Pak Mamun sering itu berkunjung ke Juar itu, kalau pas ke Semarang pasti mampir. Yang sering ketemu kalau teman SMP ya Pak Mamun ini yang kesana. Terus dari setelah pasar Juar kebakaran ya baru sorone cara zaman dulu itu eker-eker dewe lah sampai sekarang itu ya istilahnya boleh ukur dewe wira swasta gitu sampai sekarang. Untuk anak saya ada 2, yang satu baru lulus kemarin, yang kedua kelas 7. Wira swastanya apa? Kan nanti kan seandainya bisa di teman-teman kan kalau dagang kan, di pasar gitu. Oh iya, kan bisa nanti seandainya ada teman yang mampir ke pasar Juar kan bisa mampir. Sekarang nggak di pasar Juar lagi, setelah kebakaran saya keluar dari pasar Juar, saya di pasar Ngalian. Di pasar Ngalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedikit cerita. wabarakatuh. Nggih, Pak. Intinya saya lulus SMP, saya kerja Saiki ora, Mbak. ke percetakan di daerah Nganjuk kurang lebih 1 tahun. Habis itu saya pulang ganti kerja apa itu ya? Enggak, pulang saya mau daftar sekolah di Mandua salah satunya. Ya Bu, kerja kapan? Kerja. Ngabari wae. Pada waktu itu saya daftar dengan tetangga saya berdua boncengan. Pas di isap-isap depan puskesmas, teman saya di depan helmnya lepas, kita terponteng itu, jatuh di pinggir jalan, untung nggak tengah jalan. Akhirnya di babak belur dirawat diobati di puskesmas itu sebentar, sampai ada yang baru lari itu mau ditolong, ada apa? Nggak, kita jatuh sendiri. Habis itu kita langsung daftar teman. Singkat cerita, ternyata saya nggak jadi sekolah di situ. Dari mau jalan sudah ada halangan, ternyata nggak jadi. Pada akhirnya saya sama orang tua maunya saya tuh mondok. Tapi kalaupun seandainya Pak Makmun itu sekolah di Mandua, itu bisa ketemu jodoh juga loh Pak. Kan iya. Kakak iparnya kan di sana Pak. Iya. Istri saya juga di sana dulu itu. Ini 182. Habis itu saya nggak jadi kelas itu diterima sama ibu, kan saya dari kecil udah nggak punya bapak. Iya. Dari kelas 4 kali 4 aja bapak udah meninggal. Sekarang untuk perwanida Pak. Nah, lanjut itu terus saya sama ibu didaftar ke Jawa Timur lagi, ke Tebuireng itu, yang sebelah barat tempat Gus Dur, saya sebelahnya berhadapan jalan saja. Di situ saya kan belum selesai cerita. Habis itu saya di situ nggak kerasa, masuk hafal Quran pusing. Baru masuk. Harus temennya udah hafalan semua, makan, minum air mentah dari sumur. Timbal langsung minum. Saya tuh pertama minum langsung keluar lagi. Baru minum gini, keluar lagi ya air mentah dari sumur. Tapi sekarang enggak ya? Nah, alhamdulillah kan nggak pernah minum putih. Habis itu saat itu nggak kerasa intinya. Adik saya ada di dalam daerah situ juga, masih wilayah Tebuireng. Adik sepupu lah, kita didatangi sana. Mas pindah jadi soto aja. Pindah jadi satu di Pasar Buang namanya. Dulunya Pak Yai Abdul Aziz Mansur, mungkin pada tahu itu kan Kiai Undang juga itu. Di sana cuma 1 tahun. Di situ nggak kerasa juga. Inti si Kalita tahun berapa saya rantau lagi Jakarta. Rantau Jakarta, pulang-pulang saya nikah, udah ketemu di 1 aluniman juga. Iya. Sekarang nanya 2, udah hampir cucu 1. Iya. Udah cukup gitu aja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulus SMP, lanjut ke STM Sarasvati setengah tahun karena orang tua tidak mampu, saya keluar. Terus keluar saya kerja ikut kakak di Kalibandeng Semarang. Itu di sana muli bangunan sama kakak. Di sana kami ada 3 bulan, sudah 3 bulan saya pulang lanjut merantau ke Sumatera kira-kira 3,5 tahun. Habis di Sumatera kerjanya serabutan, karena nggak tahan saya pulang tahun 94 di rumah 1 tahun. Saya nikah tahun 95. Habis itu karena sudah berkeluarga,
saya mencari kerja di Jakarta, nguli bangunan lagi. Jadi nguli bangunan di sana kira-kira 4 tahun. Tahun 2000 saya pulang kerja bangunan lagi di Semarang. Habis itu ada lowongan pekerjaan, istilahnya lowongan perangkat desa. Saya yang ikut, saya ateng. Kalau jadi alhamdulillah enggak, ya sudah gitu aja. Anak berapa Pak? 4. Yang satu sudah nikah dan punya cucu, yang satu sudah lulus aman, yang satu baru kelas 3 MTS. Sambil mondok di tempat Muslim. Yang terakhir itu masih TK, baru TK besar. Putra jenengan masih TK Pak? Masih ada yang TK. Oke, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Oke Pak. Yang 4 itu 2 putri, 2 laki-laki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya SMP, sebenarnya saya cita-cita saya jadi ahli mesin ya. Tapi terdesak oleh orang tua tidak mengizinkan, terpaksa saya harus sekolah di SPG. Saya tuh mendaftarkan terakhir kali di SPG. Kemudian saya belajar mengajar di SD Lab UKSB itu selama 6 bulan. Saya lulus, itu sudah diterima, disuruh ngajar di MI. Saya mengajar itu 7 bulan ya. Nah, MI Krandon Nor 1. Kemudian saya lama-lama juga nggak tahan juga, karena Wiyata Bakti itu saya rasa gaji cuma cukup untuk beli baju satu ya, baju satu sama itu. Kemudian saya lepas merantau secara ilegal ya. Ilegal saya itu merantau ke Malaysia secara ilegal ya. Saya pergi sendiri dengan adik saya itu, naik bis itu sampai Medan itu 5 hari 5 malam ya. Saya tuh kenalan sama orang Medan. Kemudian saya waktu itu tidak ada duit, nembak ya di sana itu istilahnya nembak pakai uang jaminan. Tapi saya memang orang kalau sudah merantau itu saya pikir keberanian itu ada, semuanya itu ada. Kemudian saya merantau di sana pun selama 4 bulan. Saya ada modal sedikit, kemudian saya beli motor 1. Kemudian saya sebenarnya itu saya ingin melanjutkan kuliah, tapi nggak jadi. Kemudian saya belajar bisnis, saya menjadi tebas tengkeh, macam sampai di Sumogawe sana. Akhirnya itu bangkrut ya. Waktu itu krisis itu banyak sekali ya, kalau dihitung-hitung. Enggak, kalau waktu tahun-tahun pertama itu untung boleh dikatakan lumayan ya, tapi bangkrut itu tahun sama krisis itu banyak sekali. Dan kalau sekarang biasa saja lah, saya mulai usaha lagi ini. Sekarang mulai usaha sendiri, mandiri, tanam sapi, diaduk sendiri, kita apa-apa sendiri. Insya Allah nanti kedepannya bisa. Amin. Wah, kalau tidur ini masih sendiri. Alhamdulillah muntahnya. Ya, gitu aja Pak. Sudah diizinkan sebenarnya. Iya Pak. Udah itu saja. Saya lulus dari SMP PGRI, lanjut ke STM Kristen Salatiga. Teman saya Sunadi dari Beji, juga adik kelasnya Pak Daryatno. Pak Daryatno katanya dari STM Kristen Salatiga. Ke Jakarta 1 tahun, merantau, pulang tahun 92, menikah. Ya hanya itu. Kemudian bekerja di rumah tani aja. Ya, sip Pak. Saya lulus dari SMP, lanjut ke SMA PGRI, tamat SMA langsung ke Sumatera. Buka kebun karet sampai sekarang. Sudah itu tahun berapa itu?
langsung punya istri. 2 jam di sini. Paling orang ini loh. Sampai rumah. Anak 2. Sekarang anakku masih 1. Yang kedua ini laki-laki, yang nomor 1 sudah almarhum. Punya cucu 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita saya lulus dari SMP itu sebenarnya ingin melanjutkan, tapi karena sesuatu hal orang tua sudah tidak ada, sehingga saya istilahnya ngopeni wong tua dan adik saya. Jadi saya hanya lulus SMP 97. Lalu untuk nikah saya sudah nikah tua. Nah, sebelum nikah itu saya ikut dekorasi, ikut nopra itu tahun sampai 2000 tahun 2000. Dekorasi dan nganten nopra itu. Kok wis tau padha aku bareng kan? Dekorasi. Untuk nikah itu tahun 97. Nikah 97, beli 1 dapat 2. Panjang. Ya, bisa disambung lagi ya Pak. Ya. Untuk anak 4, tapi hanya 1 yang bisa dimong. Jadi hanya 1. Lalu tahun 2002 saya alhamdulillah dipilih untuk memimpin dusun. Jadi bukan Pak Kadus, Pak Bayan. Pak Bayan itu orang bukan Kadus, Bayan itu obahe kaya wong ayan. Ya, gitu Pak, sampun ya Pak. Nggih, sampun Pak. 2005 saya mengundurkan diri. Pak Kadus ya, karena dijumu BLT 300-an, karena lain dusun itu dibagi roto, saya tidak dijumu untuk turun. Tapi kembali lagi karena warga banyak yang masih menyukai sampai sekarang. Nah, untuk anak alhamdulillah sampai sekarang lulusnya hanya SD 1 itu dan sudah punya cucu 1. Nah, untuk menyamakan pendidikan, saya kemarin itu ikut kejar paket C, tapi sing tak jagake nak eneng KKN rono. Karena sudah tidak mampu. Tuh. Jadi sampai sekarang saya ya hanya memimpin rakyat dan sampingan saya ya gawean anak. Nggih. Ngoten nggih Pak, nggih. Selamat semangat Pak, nggih. Kita nunggu nanti janjinya mau cerita tadi yang nikah gimana, dapat berapa tadi? Ya Pak? Dapat 4. Saya lulus SMP PGRI, langsung saya lanjut sekolah SMA di Karanggede, SMA Gagatan. Kalau berangkat pagi, saya di SMA Gagatan kos. Pulangnya nanti Sabtu sore. Senin pagi berangkat lagi. Lulus SMA langsung saya kerja di Solo, di koperasi selama 4 tahun. Habis kerja 4 tahun itu langsung saya bersuami, menikah. Langsung menikah. Anak saya 2, cowok cewek. Suami asal? Oh, suami asal sini aja. Penggo. Kira bisa. Sak boleh satu saya gelem. Sak boleh. Pun sekat semonten salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya cerita nih kulo kan balik mengenai
paling mengerikan, paling menyedihkan pulang dari keluarga yang tidak mampu. Habis sekolah dari SMP PGRI tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya, mengikuti orang tua ke sawahnya, tapi sawahnya orang-orang, bukan sawahnya bapak saya, bukan sawahnya ibu saya. Akhirnya saya menjemur padi, tugasnya di rumah di Sleman, panas kepanasan, hutan-hutanan, dan sampai sekarang, sampai setua ini. Terus itu saya kok timbul tawa-tawa nggih, terus pun angsal jodoh dikaruniai 2 anak putri semua. Yang satu udah kerja, udah keluarga, udah punya anak. Saya udah punya cucu 2. Yang kecil masih sekolah, masih kuliah di Semarang. Sak menika tasih rekoso nyemur padi. Panas terus kepanasan koten terus kemodanen. Pengalaman saya selama usia 53 ini, SMP, lulus SMP, kerja Damatek 30 tahun, baru 1 tahun di Damatek nikah, punya anak, terus 90 nikah, 91 punya anak, 99 punya anak lagi, udah nikah semua, cucu 4, cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya setelah lulus SMP PGRI, saya langsung di Mansurung, lulus tahun 90. Dan sebelum lulus itu kebetulan ibunda meninggal, jadi posisi itu agak galau gimana. Kebetulan mau daftar kuliah saat itu, kalau di Setain kan susah untuk ngambil yang PGSD itu, yang PAI itu. Akhirnya saya di rumah, dan karena kesedihan yang berlarut-larut saya ikut bulik di Jakarta. Di sana diajari pekerjaan nunggu warung dan dikursuskan. Setelah di sana 7 bulan nggak kerasan pulang lagi. Di rumah kesedihan masih itu, balik Jakarta lagi, pulang lagi. Setelah itu pernah saya kerja di pabrik. Kebetulan kakak saya jadi personalnya di PT Politama, dan kakak menawarkan, apa pengen ikut kerja aku? Oke, buat lamaran besok dibawa. Pokoknya gue lamaran formalitas aja. Hari Senin daftar, Selasa saya langsung masuk kerja di situ. Kebetulan kalau kerja di pabrik itu ada enak dan nggak enaknya. Nek gawane wong bawaan orang dalam itu nggak enak. Karena apa? Banyak yang iri. Wah, iki karuan gawane wong iki. Masih ning kene. Nah, akhirnya saya keluar. Di pabrik saya cuma 7 bulan keluar. Setelah keluar dari pabrik tahun 98 saya malah masuk ikut D2 yang gratis itu. Saya masuk kuliah 98, langsung transfer S1 selesai tahun 2003. Dan dulu saya tidak ingin jadi guru, enggak. Kebetulan saya D2 itu sudah mau keluar, ada temen yang dari Tengaran bilang, ya nggak usah keluar, lanjutkan kuliah, kamu biaya ada, bawa menawas ijazahmu kanggo, seperti itu. Itu penyemangat dari temanku. Kebetulan langsung saya ikut masuk ke S1 itu. Ojo metu nak menawa ijazah kanggo. Setelah saya nganggur kok, kebetulan tahun 2003 itu punya anak, karena saya udah asik dengan bisnis, maksudnya seperti Pak Judari itu, pokoknya dibeliin gabah, suruh mengelola, pokoknya nyelep mangguli kok Mbak Yamse itu sudah biasa. Mbak Yamse, aku juga ikut meme mangguli itu biasa, nggak usah bakur ya kuat biar. Nah, saya kira kuat. Tidak separah saya Bu, kalau Bu Tip sama Bu Yamse lain, jauh beda. Oh iya, setelah itu saya baru melanjutkan terus. Kebetulan mungkin di antara teman-teman yang menikah paling terakhir mungkin saya ya. Saya menikah tahun 2002. Setiap disuruh menikah saya bilang, Bapak besok kalau saya mau menikah saya tak nembung. Sekarang udah PNS tahun. Saya belum PNS. Saya pengalaman pertama ngabdi itu bayaran pertama cuma 150.000. Iya, itu bersyukur. Itu sudah menikah, terus suami saya, waduh, ngeterke jalani koyong ini, sadar seperti itu. Kebetulan saya itu sudah ada S1 sendiri, langsung daftar, sertifikasi langsung dimasing, alhamdulillah langsung bisa masuk semuanya sampai sekarang. PNS-nya belum.
Ya, Cukup, terima kasih. mau berpang. Maaf bila ada salah, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Assalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah. Alhamdulillahirabbil nih teman-teman, tadi itu mengenang memori. Ketoknya mengiling-iling masa lalu, ngoten nggih Pak. Dan pada akhirnya semua punya cita-cita indah pada waktunya, ngoten nggih Pak nggih. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya nggih Pak nggih. Walaupun biyen rekoso dilakoni nggih Pak. Wes saiki sing penting padha kepenak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman, selesai sudah acara pertemuan kedua Temu Kangen SMP PGRI angkatan tahun 87 dan kedepannya semoga keluarga reuni ini keluarga alumni SMP PGRI semakin sukses, semakin sehat dan panjang. Amin. Alhamdulillah bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tandanya family. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.